Pria ini benar-benar jenius. Dia menggunakan lumpur biasa untuk membuat karya seni bernilai miliaran. Dia pertama kali mengeluarkan cetakan dan mengoleskan lilin kain secara merata di dalam cetakan sampai seluruh interior tertutup. Selanjutnya, dia menempatkan rangka besi dengan bentuk yang sama dengan cetakan dalam dan terus tuangkan lilin dalam jumlah besar ke dalamnya, sehingga bingkai terhubung di dalam, membentuk dukungan tetap. Setelah lilin benar-benar dipadatkan, dia menghapus kerangka luar dan potongan karet bagian dalam dari cetakan, dan model lilin dengan bentuk ini muncul di hadapannya. Lalu, dia meletakkan benda berbentuk binatang jadi di atasnya. Setelah menghubungkan dan mengamankan mereka, mereka digabungkan menjadi satu bagian. Selanjutnya, dia memperbaiki model untuk berbaring rata menggunakan rangka besi dan mulai menuangkan plester cair yang sudah disiapkan di atasnya, menutupi seluruh struktur model dengan plester, sambil menghaluskan permukaan, membersihkan gelembung kecil atau tonjolan, karena plester bisa runtuh dan retak pada suhu tinggi. Sebelum mengering, ia menaburkan lapisan pasir di atasnya untuk memperkuat struktur. Tapi lapisan tipis itu tidak cukup, jadi dia mengulangi prosesnya, lapis demi lapis plester dan pasir. Perbedaannya adalah, lapisan luar memiliki partikel pasir yang lebih kasar. Dia melanjutkan ini sampai struktur permukaan akhir terbentuk. Kemudian dia menggunakan obor untuk memanaskan lilin di dalamnya, melelehkannya menjadi cairan dan membiarkannya mengalir dari plester, pola dan bentuk asli pada lilin, atau direplikasi sepenuhnya ke dinding bagian dalam plester untuk membuat struktur lebih kokoh dan andal. Ia kemudian meletakkannya ke dalam tungku bersuhu tinggi untuk menghilangkan kelembapan dan udara berlebih di dalamnya. Setelah memanggang plester menjadi sangat keras, kemudian dia menghubungkan dan mengamankan pipa panjang ke sana sebagai semburan yang diperpanjang. Sekarang cetakan untuk menuangkan benda ini sudah selesai. Tapi ini hanya langkah pertama dari seluruh proses. Sejak dampak penuangan cairan, tembaga cukup kuat. Dia harus memasang selubung pasir di sekitarnya dan mengisi celah dengan pasir untuk melindunginya sampai cetakan sepenuhnya tertutup di dalam. Setelah pengisian selesai dan dinding bagian dalam cetakan, pola disegel dengan pita perekat. Masih ada satu struktur penting yang tersisa sebelum dituangkan, yang merupakan cetakan bagian dalam dari objek ini. Dan lumpur ini adalah bahan utamanya untuk membuat cetakan batin. Dia pertama kali menempatkan lumpur ke dalam wadah, menggulungnya menjadi strip panjang menggunakan rolling pin. Lalu seperti memanggang roti, dia menempelkannya ke bagian dalam cetakan luar, sepotong demi sepotong dengan hati-hati menutupi seluruh dinding bagian dalam. Dia membentuknya menjadi bentuk biasa yang halus. Dan setelah menempatkan casing pasir di atasnya, dia mengisinya dengan pasir untuk membentuk cetakan bagian dalam. Cetakan bagian dalam berbentuk tanggal dengan cepat dibuat. Setelah menerapkan lapisan agan pelepas di atasnya dan memanaskan keduanya untuk memadatkannya, dia kemudian memasang kembali bagian dalam dan luar, membentuk cetakan pengecoran lengkap. Dan di atas cetakan dia menambahkan menuangkan, menciptakan cerat untuk memfasilitasi langkah selanjutnya. Sekarang semuanya sudah siap untuk casting terakhir. Bahan yang akan dilemparkan adalah tembaga cair ini. Setelah menuangkan dan menunggu tembaga mendingin dan mengeras, dia membersihkan dan memoles pasir permukaannya. Lonceng tembaga buatan tangan berhasil diselesaikan. Jadi apa pendapatmu tentang keahlian ini?